Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, video pembelajaran kita pada kali ini akan membahas tentang inspirasi Al-Quran melestarikan alam menjaga lingkungan. Nah, pada pembelajaran ini terdapat materi pokok yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama itu ada Quran Surah Ar-Rum ayat 41, yaitu sebagian dampak kerusakan alam dirasakan oleh manusia agar manusia menyadari bahwa dia telah berbuat kesalahan. Yang selanjutnya itu ada Quran Surah Ibrahim ayat ke-32, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan alam ini bagi manusia sehingga manusia mampu memanfaatkannya untuk kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya itu ada Quran Surah Az-Zukhruf ayat ke-13, yaitu Maha Suci Allah yang telah menundukkan binatang sebagai alat transportasi. Oke, yang akan kita bahas pertama itu pada Quran Surah Ar-Rum ayat ke-41. Nah, kerusakan alam seperti ini diistilahkan dengan al-fasad, yang berarti kerusakan. Kerusakan yang dimaksudkan pada ayat ini memiliki dua makna, yaitu kerusakan alam dan kerusakan sosial. Pencemaran alam menyebabkan alam tidak layak dihuni. Contohnya polusi udara. Udara yang mengandung banyak emisi karbon tidak layak dihirup oleh manusia karena berbahaya bagi tubuh. Sedangkan penghancuran alam menyebabkan alam tidak bisa dimanfaatkan lagi. Adapun kerusakan sosial berupa bencana sosial seperti kerusuhan, peperangan, korupsi, tindak kriminal, dan lain sebagainya. Bencana sosial menyebabkan rusaknya kehidupan bermasyarakat. Dalam jangka panjang, kerusakan sosial ini juga menyebabkan kerusakan alam. Misalnya, peperangan yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga kerusakan alam akibat penggunaan senjata-senjata penghancur. Oke, materi selanjutnya itu ada pada Quran Surah Ibrahim ayat ke-32, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan, sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman, merupakan rezeki yang diberikan kepada manusia. Demikian juga dengan lautan, sungai-sungai yang ada di dalamnya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggal dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Yang selanjutnya itu ada pada Quran Surah Az-Zukhruf ayat ke-13 menjelaskan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yakni hewan yang juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan hewan, baik sebagai sumber makanan maupun sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan sumber-sumber daya melalui jalur darat. Kita sebagai seorang pelajar muslim itu harus menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, mendaur ulang sampah anorganik, menanam dan merawat tanaman, dan lain sebagainya. Kegiatan sederhana yang kalian lakukan ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kelestarian alam. Allah menciptakan alam sebagai rezeki bagi umat manusia. Meskipun manusia diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memanfaatkan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak boleh berlaku eksploitatif terhadap alam. Manusia harus berpikir bahwa alam ini hanya titipan dari Allah. Manusia harus menghargai, menjaga, dan mengelola alam secara bertanggung jawab sebagai bentuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian, meskipun manusia berhak memanfaatkan dan mengelola alam untuk memenuhi kebutuhannya, manusia juga berkewajiban menjaga kelestariannya. Dalam hal menanam pohon ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya.